Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin ba'dal maghrib, malam Selasa tanggal 30 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, maka pada malam ini adalah malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka mulai malam ini sampai kepada selesai hari Id, maka hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, dan lafadz Sunan Abi Daud yang lebih jelas disebutkan, ma min ayyamin ahabba ilallah fil a'mali shalihat illa fi ayyamil ashr. Tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai dari amal-amal soleh oleh Allah kecuali amal-amal yang dilakukan di siang 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan mulai malam ini kita masuk kepada awal 10 malam Dzulhijjah. Maka yang diinginkan dengan ayyamil ashr, hari-hari siangnya, seperti keutamaan layali asrul awakhir min Ramadan, malam-malam dari akhir bulan Ramadan, malam-malamnya, dan di sini adalah siang-siangnya. Maka karena itu kita berijtihad pada 10 hari ini dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita di siang-siangnya, seperti puasa, seperti salat berjamaah, fajr, duhur, asr, dan juga melaksanakan thalabul ilm, menuntut ilmu di masjid kita. Maka itu semua adalah amalan-amalan yang diharapkan sangat dicintai oleh Allah. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita berkolaborasi bagi mereka yang di luar sana yang ingin membantu dakwah kita, ataupun ada yang ingin membantu iftar dan sebagainya, ataupun membantu menuntut ilmu dengan membantu listrik ataupun kuota ataupun beras dan yang lainnya, maka dipersilahkan. Kita semuanya berta'awun dalam kebaikan. Dan ponpes kita ponpes yang free of charge, gratisan, memang tujuannya untuk mereka yang ingin membantu dakwah ini, dipersilahkan. Dan pada kesempatan petang ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang al-udhiyah, sembelihan hewan. Maka dari adab seseorang menyembelih binatangnya adalah ar-rifqu bil hayawan waqti dzabh, berlemah lembut kepada binatang yang akan disembelih. Maka berlembah lembut ini adalah perkara yang bersifat umum. Warifqu amun, berlembah lembut kepada binatang yang akan disembelih bersifat umum. Maka telah datang hadis kama sabata fi musnadi Imami Ahmad, haddatsana Ismailu ibnu Ibrahim, haddatsana Ziyad ibnu Mihraq an Muawiyah ibni Qurrah an abihi ana rajulan qala ya Rasulullah inilah adbahu syata wa ana arhamuha, au qala inilah arhamu syata an
adbahaha faqala wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Maka di dalam hadis ini disebutkan seseorang datang kepada Nabi dan dia akan menyembelih syah, dan maknanya syah adalah gonam. Dan dia katakan, aku akan menyembelih sembelihanku dari bentuk kambing dan aku sangat mencintainya. Maka dikatakan oleh Nabi, maka apakah aku menyembelihnya? Dikatakan oleh Nabi, wasyatu in rahamtaha rahimakallah. Maka jika kambing itu kamu mencintainya, maka semoga Allah mencintai kamu, merahmati kamu. Maka syahidnya di sini rahmah kepada binatang sembelihan itu adalah perkara yang baik, dan bahkan kata Nabi, in rahimtaha rahimakallah. Maka jika kamu menyembelihnya dikarenakan Allah, maka sembelihan kita beli, kemudian kita beri makan, kita beri minum. Maka setiap hari dia makan dan minum dari tangan kita, maka binatang itu pun mengetahui rasa cinta kasih dan terima kasih. Maka di saat setelah 10 hari atau lebih atau kurang waktu sembelihan, maka orang ini mencintai dari kambingnya yang akan disembelih. Maka bagaimana? Maka kata Nabi, wasyatu in rahamtaha rahimakallah. Maka sembelihan kamu jika kamu menyayanginya dan menyembelihnya untuk Allah, maka Allah akan merahmati kamu. Maka rahmah kepada binatang adalah suatu kebaikan, meskipun memang harus disembelih, karena ini tujuannya ibadah kepada Allah. Maka sebagian binatang nasibnya Allah ciptakan untuk disembelih dan untuk dimakan, dan sebagian rakiba fiha, dinaiki, seperti kuda, unta, keledai. Maka ini dari rahmat Allah Jalla wa'ala kepada binatang dan kepada manusia. Maka kesimpulannya, di saat kita menyembelih binatang pun, maka kita mempunyai rasa rahmah. Dan ini keumuman adillah tentang perbuatan rahmah kepada sembelihan. Maka balasannya, in rahamtaha rahimakallah. Jika kamu menyayanginya, maka Allah akan merahmati kamu. Maka hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih. Maka dari sinilah upaya-upaya untuk menyembelih binatang ternak yang merupakan ibadah dengan ditumpahkan darah dan dia dalam keadaan sekarat mengeluarkan darah dari lukanya yang besar, maka ini ibadah kepada Allah. Namun tetap dalam keadaan kita merahmatinya, dan Allah akan merahmati kita. Maka kalau begitu, dari sinilah terdapat bagaimana akhlak seorang muslim yang dituntut bahkan kepada binatang. Maka dari sinilah terdapat beberapa sunan yang sebagian telah disebutkan, adalah jika kita menyembelih agar tidak menampakkan pisau golok di saat kita asah. Maka telah datang juga hadis yang berhubungan dengan permasalahan ini. Seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim
di Mustadraknya, haddatsana Muhammad bin Shalih ibnu Hani, haddatsana Yahya bin Muhammad ibnu Yahya Asy-Syahid, haddatsana Abdurrahman ibnu Mubarak Al-Aishi, haddatsana Hammad ibnu Zaid an Asim an Ikrimah an Abdullah bin Abbas. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana rajulan adja'a syatan yuridu an yadbahaha wa huwa yahiddu safratahu. Maka seseorang akan menyembelih kambing, kemudian dia menidurkannya, dan ini dari sunnah, ditidurkan. Namun orang ini yuhiddu syafratahu, maka dia sambil menidurkan mengasah pedang di depannya, dan dia dalam keadaan berbaring, dan dia berdiri, sembelihannya berbaring, melihat di depannya orang ini dalam keadaan mengasah pedang atau golok untuk menyembelih. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aturidu an tumitaha maratain au mautatain, hala hadatta safratak qabla an tuji'aha. Maka apakah kamu ingin menyembelih kambing ini 2 kali? Maknanya tidak merahmati. Hala, maka haruslah hadatta safratak qabla an tuji'aha. Seharusnya kamu menajamkan golok dan pisau kamu sebelum kamu menidurkannya. Adapun kamu sekarang telah membaringkannya, kemudian sambil menekan sembelihan tersebut kamu mengasah di depannya. Maka apakah kamu ingin menyembelih sembelihan kamu itu 2 kali? Lihat bagaimana ucapan Nabi, menyembelih 2 kali. Maknanya dengan dia mengasah golok di depan sembelihan itu merasa stres, bagaikan dibunuh, dalam keadaan ketakutan. Kilapan pedang dan goloknya itu membuat dia ketakutan. Maka disebutkan oleh Nabi, aturidu antumitaha marratain au mautatain, maka apakah kamu ingin menyembelih 2 kali untuknya? Maksudnya adalah jangan engkau tampakkan engkau mengasah pedang itu di depannya. Maka disebutkan hala hadata syafratak qabla an taji'aha. Maka seharusnya kamu itu mengasah pedang kamu di tempat lain sebelum kamu membaringkannya. Maka ini adalah dari adab bagaimana rifq, berlemah lembut dengan binatang. Maka hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim, hada haditsun sahih ala syartil Bukhari wa lam yukhrijah. Dan Asim di sini adalah Ibnu Sulaiman Al-Ahwal. Maka hadis ini pun disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi rahimahullah.